ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Walillahil hamdu. Dan juga segala puji hanyalah milik Allah, karena Allah lah pemilik kesempurnaan. Tidak ada cacat, tidak ada kurang di dalamnya. Dan apa dari kesempurnaan yang ada pada kita itu juga dari Allah. Makanya segala puji dikembalikan kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama. Semoga Allah terus memberkahi majelis-majelis ilmu kita, lewat perantaranya benar-benar Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, teman yang paling setia akan terus menemani kita, ya, lebih-lebih nanti ketika kita sudah mati, perjalanan panjang dari diri kita, ya, sebelum akhirnya mungkin di surga, Nas'alullah al-jannah, mungkin di neraka, na'udzubillahi minan nar. Dan dengan ilmu yang bermanfaat yang kita hendaknya terus berusaha mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, inilah yang nanti akan mendatangkan rahmat Allah, ampunannya dan ridhonya, sehingga kita diizinkan untuk bisa masuk ke dalam surganya dan dihindarkan dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan al-imanu billah, ya, tentang dasar-dasar keimanan, akidah Islamiyah, yang itu intisarinya ada pada rukun iman yang 6. Dan kita masih membahas tentang al-imanu billah, masih rukun yang pertama, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada kandungan yang terakhir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kewajiban mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya dirinya memiliki asmaul husna. Itu disebutkan dalam 4
ayat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Silahkan mau manggil ya Allah boleh, mau manggil ya Rahman boleh. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Pakai nama yang mana saja kalian panggil Allah, memang Allah itu punya nama-nama yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surat Toha ayat yang ke-8 Allah mengatakan Allahu la ilaha illa hu, ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah. Lahul asmaul husna, ya, pemilik nama-nama yang husna. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Hasyr, ya, ini sering ya dibaca oleh imam-imam, ya, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus dan seterusnya. Pada ayat yang Al-Hasyr yang ke-24, ya, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Kemudian yang keempat, yang terakhir dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah saja asmaul husna itu, persendirian Allah di dalamnya. Wajib kita esakan satu-satunya pemilik asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan asmaul husna tersebut. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sana untuk mengetahui satu ayat atau satu hadis itu ada penyebutan nama Allah, maka ada 3 syarat. Ada 3 syarat, dan ini harus ada dalam dalil-dalil yang menyebutkan itu ada nama Allah di situ. Yang pertama, ya, harus berdasarkan Quran dan hadis. Harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh, ya, memberi nama kepada Allah, ya, dengan selain Quran dan hadis. Karena perkaranya perkara gaib, ya, nama-nama Allah termasuk perkara gaib, tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya kecuali dari Allah sendiri, ya, dan itu dalam Quran atau dari Rasulnya yang mendapatkan wahyu, kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada tempat untuk berijtihad dalam masalah penentuan nama-nama Allah. Siapa yang menyatakan ini lafaz ini nama Allah, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Mungkin dari Quran, mungkin dari hadis. Tidak boleh pakai akal, pikiran, ya, termasuk kesalahan dalam masalah mengimani nama sifat Allah. Seorang lancang memberi nama kepada Allah dengan satu nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Maksudnya tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah, ya, bisa digunakan untuk berdoa, ya, bisa digunakan untuk berdoa. Maksudnya bisa dipanggil, ya, bisa dipanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bisa digunakan untuk berdoa, karena dalam ayatnya tadi apa? Fad'uhu biha, berdoalah
menggunakan nama-nama tersebut. Begitu. Kemudian yang terakhir, nama itu harus husna. Itu sudah kita bahas, yaitu memiliki makna yang sempurna. Ya, terakhir kali seingat saya sudah pernah kita sampaikan kaidah bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya husna, yaitu dalam puncaknya kesempurnaan, puncaknya keindahan, tidak ada cacat, tidak ada kurang sedikit pun. Karena tiap-tiap nama mesti mengandung sifat. Sifat yang dalam-dalamnya itu sifat yang sempurna, sesempurnanya sifat. Tidak ada cacat, tidak ada kurang di dalamnya. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Termasuk yang berkaitan dengan kaidah nama-nama Allah yang sudah kita pernah singgung juga, yaitu nama-nama Allah tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini sudah kita bahas. Ada doa gundah, ya, istilahkan dengan doa gundah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, tidak ada seorang yang ditimpa kesedihan, gelisah, gundah, nggak nyaman, nggak tentram, ya, kecuali kalau dia mau membaca doa ini, pasti Allah akan hilangkan kegundahannya, kesedihannya. Ya, yaitu disebutkan dalam doa tersebut, Allahumma bi ilmika, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepadamu bertawasul dengan menggunakan seluruh nama-nama yang engkau telah namai dirimu dengan nama-nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu dari makhluk-makhlukmu, ya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitab-kitab yang engkau berikan kepada para nabi dan rasul. Ini Rasul mengajarkan berdoa. Dalam doa ini sebelum meminta, bertawasul terlebih dahulu dengan Asmaul Husna. Di sini Rasul sebutkan, ya, dirinya dalam doa ini bertawasul menggunakan seluruh nama-nama yang Allah telah namai dirinya dengannya, atau yang Allah ajarkan kepada salah seorang dari hambanya, atau yang telah diturunkan dalam kitabnya. Kemudian lafaz berikutnya, ini jadi pembahasan kita, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau yang tahu dalam ilmu ghaibmu. Jadi masih ada nama-nama Allah yang tidak diajarkan kepada salah seorang hambanya, tidak diturunkan dalam kitab-kitabnya, ada dalam ilmu ghaibnya Allah. Ini pun Rasul gunakan untuk bertawasul dalam doanya ini. Baru kemudian meminta, ya, as'alukallahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu bersemi di hatiku.
wa nura sadri, cahaya di dadaku, ya, wa jala'a husni, pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan menghilangkan gundah, ya, gelisah. Ya, kata Rasul, tidak ada seorang yang ditimpa kesedihan, kegundahan, kecuali kalau dia baca doa ini Allah akan hilangkan. Kata para sahabat, berarti kita harus menghafalnya, iya, dihafalkan. Ini termasuk doa yang maksur, ada hadisnya, dan kita tidak bisa tidak, namanya di dunia, ya, ini tempat yang penuh cakap, penuh kurang, ya, nggak ada yang sempurna, mesti ada sedih, mesti ada gelisah, mesti ada gundah. Maka sudah sepatutnya dihafalkan doa ini. Yang jadi pembahasan di sini disebutkan awis taksar tabihi fi ilmil ghaibi indah. Masih ada nama-nama yang tersimpan dalam ilmu ghaibnya Allah. Ini menunjukkan 99 itu bukan batasan nama Allah. Demikian pula dalilnya kisah Syafa'atul Uzma. Kisah Syafa'atul Uzma, ketika manusia di padang mahsyar, ya, kesusahan, menunggu lama, menderita, belum juga diputus-putuskan perkaranya, ya, mereka mendatangi para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, semuanya beruzur. Semuanya mengatakan nafsi, 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 diriku sendiri, aku aja takut, ya, aku aja khawatir tentang diriku, gimana ngurusin kalian, nafsi, nafsi, ya. Pada hari ini Rabb telah marah, belum pernah marah seperti ini sebelumnya, dan gak akan lagi marah setelah ini, setelahnya. Masing-masingnya mengemukakan kesalahan dan dosanya. Kata Adam, aku pernah makan buah yang dilarang. Ya, kata Nabi Nuh, aku pernah berdoa yang aku tidak punya hak di dalamnya. Kata Ibrahim, aku pernah bohong 3 kali. Kata Nabi Musa, aku pernah membunuh jiwa dan aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Semuanya beruzur. Datang ke Nabi Isa, beruzur juga. Akhirnya mereka sampai kepada Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah ketika mereka datang, ana laha, akulah pemilik syafaat ini. Ini syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar. Dan Rasul adalah Sayyidus Sufa'a, pimpinannya, ya, makhluk-makhluk yang bisa memberi syafaat. Rasul pimpinannya. Ini contohnya, syafaat yang paling besar hanya milik Rasul. Banyak para nabi-nabi, bahkan Rasul ulul azmi, semuanya uzur. Sampai datang kepada Rasulullah SAW. Rasul katakan, akulah orangnya. Dan ini syafaat umum untuk semua manusia, bukan hanya yang muslim. Karena mereka semua kumpul jadi satu di padang mahsyar. Dari yang pertama sampai yang terakhir, gak ada yang ketinggalan. Kumpul tumplek, ya, di bumi yang sudah Allah bentangkan. Wa idzal ardu muddat, dunia sudah dipanjangkan, dibentangkan, gak ada gunung, gak ada lembah, gak ada bangunan, rata-rata, kumpul semua di situ, nunggu lama, nunggunya sampai ratusan tahun, ribuan tahun, gak diputus-putuskan juga. Bayangin, gak makan, gak minum, berdiri, panas. Rasul mengatakan, ana laha, akulah pemiliknya. Tapi dalam kisahnya Rasul tidak langsung meminta kepada Allah untuk memutuskan perkara hamba. Tapi beliau dimisahkan sujud tersungkur di bawah arsy. Kemudian dikatakan dalam hadisnya, kemudian kata Rasul, diajarkan kepadaku ketika itu, dalam kondisi sujud tadi, puji-pujian, sanjungan kepada Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya.
Dan itu aku gunakan untuk memuji dan menyanjung Allah. Terus demikian keadaannya sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kul yusma', silahkan ngomong, akan didengarkan, ya. Sal tuqo, silahkan minta, akan diberi. Wasfa'tu syafa', berikan syafaat, sudah diizinkan. Baru Rasul berani berbicara, minta kepada Allah agar manusia sudah kesusahan nunggu lama ini segera diputuskan perkaranya. Maka dimulailah hisab. Dimulailah hisab di hari kiamat itu setelah syafaatul ulma ini tadi. Dan ini syafaatul ulma itulah dia yang diistilahkan dengan maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Ya, dan ini termasuk keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqamah mahmudah. Dan jadi pembahasan kita tadi dikisahkan ketika Rasul sujud diajarkan puji-pujian. Ya, sanjungan-sanjungan untuk Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Kata para ulama, ini ada kemungkinan yang diajarkan di situ adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah, karena disebutkan di situ puji-pujian, sanjungan yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Dan sudah kita bahas tadi, termasuk syarat Asmaul Husna apa? Mengandung pujian, mengandung sanjungan kepada Allah, mengandung kesempurnaan. Maka ini bisa jadi dalil, berarti masih ada nama-nama yang lain, masih ada nama-nama yang lain. Demikian pula doa, ya, ketika sholat witir, ya, di sana ada doa, ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika, ya, wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ini ada doa disebutkan dalam hadis yang jadi pembahasan lafaz la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini jadi pembahasannya. Lafaz ini aku tidak bisa menyebut semua puji-pujian, ya, untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Kita ini muji kayak apa? Ngomong semua disebut, dan kita ngerti belumlah memberikan hak yang sebenarnya dari keagungan dan kesempurnaan Allah. Dari sini dikatakan, ya, aku tidak bisa menghitung. Ya, berarti apa ini maksudnya? Allah lebih agung lagi, Allah lebih besar lagi, Allah lebih suci lagi dari sekedar yang sudah kita ucapkan dari puji-pujian, dari sanjungan. Menunjukkan apa di sini? Lebih, ya, lebih dari sekedar yang kita ketahui akan kesempurnaan Allah. Masih ada lebih lagi yang kita nggak ngerti tentang keagungan kesempurnaan Allah. Lah, lebih itu tadi bisa jadi itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, orang kadang memuji Allah, tapi pujian itu belum sebanding dengan apa yang harusnya Allah itu dipuji dengannya. Belum level gitu loh, nggak sesuai dengan keagungannya, hebatnya kan. Tidak, tanpa batas Allah itu. Dan kita muji, pujian kita masih terbatas. Begitu. Ini menjadi dalil juga akan bahwasannya nama Allah tersebut tidak terbatas. Kemudian juga sudah kita sampaikan tentang hadis yang menyebutkan 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Ini sudah kita bahas juga. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama
bagi yang mau mengihsoknya. Man ahsoha, ahso yuksi ihsoan, itu bukan cuma menghafal. Dulu pernah kita sampaikan, ya, mengisok 99 nama itu bukan sekedar menghafal. Ada fadilah keutamaan seorang yang mau mengisok 99 nama. Apa mengisok itu? Nama yang pertama dihafalkan. Jadi lafaz-lafaznya dihafalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Hamid, Al-Aziz, Al-Sami, Al-Alim, Al-Karim, terus dihafalkan. Makanya ada kadang senandung tentang Asmaul Husna untuk mudahkan hafalan. Biasanya dibuat senandung dibuat sendiri, istilahnya dibuat nawong. Nawong itu ya kayak senandung begitu ya. Ada tuh ya. Nah, itu 99 dihafal. Yang kedua bukan cuma dihafal tapi apa? Dipahami maknanya. Seperti sudah pernah kita contohkan ya ketika menjelaskan Asmaul Husna. Jadi benar-benar ngerti kandungan nama tersebut. Bagaimana sisi kesempurnaannya. Bukan cuma hafal kok. Kemudian yang ketiga, mengamalkan apa yang jadi kandungan nama tersebut. Misalkan hafal nama Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim maha berilmu, As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat, Al-Khabir maha mengawasi. Ini bukan cuma hafal kemudian tahu maknanya kok. Nah, tapi apa? Dia dalam kesehariannya itu dalam naungan nama dan sifat tersebut. Maksudnya Allah itu maha mendengar. Kalau mau ngomong hati-hati, gak sembarangan. Allah itu maha melihat, maha mengilmui. Kalau mau berbuat, ya, mau memutuskan apa, mau berbuat apa, hati-hati karena Allah ngerti akan dimintai pertanggungjawaban begitu. Ya, ini kalau ada orang seperti ini 99 nama, hebat betul. Ini dia bisa sampai tingkatan puncaknya Islam, yaitu ihsan. Karena derajat ihsan itu paling tinggi dan faktor yang paling kuat di antara yang paling kuat untuk bisa dapat derajat ihsan memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian hadir di hatinya memang itu. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah dengar, itu hadir terus. Sehingga dia mau berbuat, mau ngomong apa itu, Allah ngerti ini, gak samar ini, Allah tahu ini. Sehingga dia terus merasa diawasi, sehingga dia ucapannya, perbuatannya terjaga. Senantiasa bisa bertakwa taat dimanapun dia berada, walaupun sendirian, gak ada orang. Itu mengisok. Nah, gimana ini penyebutan? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama, mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Man ahsa hada khalal jannah. Siapa yang mengisoknya masuk surga. Penyebutan 99 di sini sudah kita bahas tidak menunjukkan pembatasan. Urusan 99 nama itu kaitannya dengan yang mau mengisok. Kalau mau mengisok, isoklah 99 saja, cukup. Nanti sudah dijamin masuk surga. Tapi bukan berarti nama Allah hanya 99. Paham? Momen hadis ini yang mau mengisok, isoklah 99. Itu sudah cukup, sudah dapat fadilah, keutamaan, jaminan masuk surga. Cuma tadi ya, dihafal, dipahami maknanya, diwujudkan dalam keseharian. Itu namanya isok, bukan cuma hafal mulut, bahkan geleng-geleng, nyanyi-nyanyi, karena kadang-kadang dibuat kayak nyanyi-nyanyi. Senandung itu tadi, tapi tidak mudah. Itu tingkah lakunya tidak menunjukkan ilmunya. Ini kan omong kosong namanya. Seperti ini tidak dapat
fadilah tersebut. Masalah muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, gambarannya seperti orang mengatakan, nih saya 100.000 infak untuk masjid ini, 100.000 infak untuk masjid ini. Bukan berarti duitnya cuma 100.000 toh. Itu gambarannya, 100.000 itu untuk infaknya. Nih onta yang saya sediakan untuk korban, ya, tahun ini sekian. Bukan berarti dia cuma punya onta sekian itu tadi. Itu yang dia gunakan korban hari ini, tahun ini. Ya, bisa jadi masih punya onta-onta yang lain. Nih baju sudah saya sediakan untuk fakir miskin. Apa coba itu bajunya? Nah, itu yang disediakan sekian-sekian itu untuk fakir miskin. Bukan berarti dia nggak punya baju yang lain. Itu gambarannya. Makanya akidah yang tersebar nama Allah 99 itu termasuk akidah yang keliru. Salah memahami hadis innalillahi is'atan wa tis'ina is'an. Bahkan sudah kita sampaikan juga, ketika para ulama itu mengecek Quran, ngecek hadis, teliti Quran, teliti hadis, dikumpulkan nama-nama itu, satu-satu dikumpulkan, dibaca Quran semuanya dikumpulkan, dibaca hadis yang tadi dikumpulkan. Ternyata apa? Lebih memang dari 99. Ada ulama mengumpulkan sampai 150, sampai 150 dari Quran hadis. Saya ini mengumpulkan 99. Beliau katakan masih ada yang lain, karena beliau mengatakan termasuk nama Allah itu yang datangnya dalam bentuk mudhof ilaih. Tahu mudhof ilaih enggak? Ya, Malikul Mulki itu termasuk nama Allah. Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali itu termasuk nama Allah juga. Apa bentuknya ini? Mudhof ilaih. Ya Malikal Mulki, wahai pemilik kerajaan alam semesta. Ya Rabbal Alamin, Rabbal Alamin termasuk nama Allah juga. Ar-Rabbu nama Allah, Rabbul Alamin nama Allah juga. Banyak masih ini, ya, jadi tidak terbatas 99, ya, masih ada jumlah tertentu. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang kaidah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas kesalahan berkaitan dengan Asmaul Husna. Terus sudah kita bahas yang pertama menamai Allah. Menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak memberi nama dirinya dengannya, yaitu menamai Allah dengan tanpa dalil dari Quran dan hadis. Ya, contoh orang-orang Nasrani menamai Allah dengan Al-Ab, Al-Abu, Bapak. Tuhan Bapak, ini penamaan. Al-Ab ini penamaan yang tidak benar, karena Allah bukan Bapak dan Allah tidak memiliki anak. Dan ini ya kelazimannya. Kalau mengatakan Nabi Isa anak Allah, berarti Allah jadi Bapak. Itu kelazimannya. Dan ini kesesatan di atas kesesatan. Makanya ikhwan, ketika seorang itu nyimpang, kadang-kadang penyimpangan itu ada konsekuensinya. Bukan cuma nyimpang satu dan cuma satu. Kadang nanti ini bisa berbuntut, bisa berbuat penyimpangan yang lain, ya, akibat dari penyimpangan tersebut. Hati-hati. Ya, demikian pula dikisahkan ahli kalam filsafat memberi nama dengan Al-Illatul Fa'ilah. Allah itu Al-Illatul Fa'ilah. Kalau diterjemahkan, ilah itu sebab, fa'ilah itu yang mengerjakan.
Allah itu sebab yang mengerjakan. Maksudnya semua itu beraktivitas gerak itu dengan izin Allah. Ya kalau secara makna mungkin betul ya. Semua kan dengan masyiah Allah. Allah lah penyebabnya. Kalau Allah kehendaki nggak akan bisa berbuat. Nah, cuman penyebutan al-illatul fa'ilah, sebab yang mengerjakan, ini nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis begitu. Termasuk juga nanti ya, yang lain maksudnya kalau dia meyakini itu nama Allah padahal nggak ada dalam Quran dan hadis. Kemarin kita singgung Gusti ya Pak. Gusti apa itu? Orang Jawa sering bilang Gusti Allah. enggak, bukan Allah, Gusti Pangeran. Oh iya. Pangeran apa? Nah ini kalau ini sebagai penamaan nggak boleh. Kalau sebagai penamaan, tapi kalau terjemahan, paham ya? Terjemahan dari nama Allah dalam bahasa Jawa itu, nama Allah itu diterjemahkannya Gusti Pangeran, misalkan begitu, terjemahan saja. Maka ini nggak masalah kalau babnya bab terjemahan. Seperti kita mengatakan Wahai Zat yang Maha Pengasih, Wahai Zat yang Maha Penyayang, kan cuma terjemahan, tidak ada masalah. Berarti apa maksudnya? Ya Rahman, Ya Rahim, cuma dia baca pakai terjemahannya. Itu tidak ada masalah. Wahai Zat yang Maha Pengampun. Ini kan bukan penamaan, ini namanya terjemahan saja. Maka tinggal maksudnya apa gitu loh. Dia ngasih nyebut-nyebut Allah kok. Ini kan dipanggil-panggil kan ya. Dipanggil-panggil Allah dengan satu lafaz yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Maksudnya apa? Kita katakan kalau maksudnya penamaan batil, nggak boleh. Tapi kalau sudah terjemahan bisa jadi. Termasuk lafaz Tuhan. Tuhan itu apa maksudnya? Maunya apa dengan wahai Tuhanku? Ini kan sudah penamaan ya. Nah kalau dia maksudkan Tuhan itu dengan penamaan batil, nggak boleh. Tapi kalau wahai Tuhanku itu terjemahan ya Robbi. Robbi itu terjemahannya Tuhanku. Nah, ini nggak masalah. Ya begitu. Jadi intinya tidak boleh menamai Allah dengan nama-nama yang tidak Allah menamai dirinya dengannya. Sekalipun masuk akal. Seperti ya orang filsafat al-illatul fa'ilah, sebab yang melakukan. Kita itu bisa melakukan ini itu sebabnya izin dari Allah. Kalau secara makna kayak iya betul. Allah itu al-illatul fa'ilah. Cuma apa ada al-illatul fa'ilah dalam Quran dan hadis? Apa itu digunakan manggil-manggil Allah wahai al-illatul fa'ilah gitu? Tidak ada. Makanya tidak boleh. Kemudian termasuk untuk penyimpangan juga menjadikan nama Allah sebagai jimat-jimat. Ya, entah ditulis apa gitu. Kemudian dibungkus, dibuntel, dijahit, ya, jadi kalung, jadi gembolan, isinya apa? Nama-nama Allah. Ini termasuk penyimpangan. Mengapa? Karena ini tidak ada dalam riwayat dari pendahulu kita yang soleh. Tidak ada dulu Rasul sahabatnya nulis-nulis di kertas Asmaul Husna, buntel-buntel jadikan jimat. Kalau memang itu bagus, saya sudah dikerjakan Rasul dan sahabatnya. Karena nggak ada kebaikan yang luput dari Rasul dan sahabat-sahabatnya. Mereka Rasul dan sahabatnya orang paling ngerti, paling paham bagaimana mengimani Asmaul Husna. Makanya sesuatu yang nggak ada prakteknya, pemahamannya pada sahabat kita yang soleh ini batil. Ya, menggunakan
nama-nama Allah sebagai jimat, taruh di mobil, gantungi depan rumah, ya, diikat di pinggangnya jadi sabuk, ya, atau jadikan cincin, atau jadikan di sini gambar kain, gambarnya ada Asmaul Husna. Ini semua bentuk penyimpangan. Termasuk juga penyimpangan adalah berzikir dengan menyebut Asmaul Husna tersebut, cuma menyebut Ar-Rahman, 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 1000 kali. Al-Ghafur, 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 Al-Ghafur 1000 kali. Ar-Razak, Ar-Razak, saya pernah dengar orang Ar-Razak, 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 sampai ini 1000 kali. Ini termasuk penyimpangan. Ya, berzikir dengan mengulang-ulang Asmaul Husna sampai ribuan kali. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada prakteknya. Apalagi cuma hu. Allah, 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 lah hilang lah tadinya Allah, 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 Allahnya hilang. Ini zikir-zikir bid'ah, termasuk penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Ya. Jadi entah Allah diulang-ulang, Ar-Rahman diulang-ulang, Ghafur diulang-ulang, ini adalah penyimpangan. Karena nggak ada makna yang pujian di situ. Kalau kita kembali kepada zikir-zikir yang sunnah, itu lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Subhanallah, pujian. Ya, Maha suci Allah. Bukan Allah kok subhanallah. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Lafaznya sempurna, ada kandungan pujian. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah ada pujian di situ. La haula wa la quwwata illa billah. Ada pujian, tidak ada daya dan upaya dengan bantuan Allah. Begitu, la ilaha illallah, tidak ada yang berdiri kecuali hanya Allah saja, dan seterusnya. Ya, ini termasuk tadi zikir mulang-mulang Asmaul Husna, termasuk zikir yang bid'ah. Ya. Sudah bisa azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar.